sahabat UNAS dimanapun berada. Hari ini diskusi yang penting dan menarik. Sebagaimana UNAS memang selalu terdepan dalam memberikan isu-isu penting dan menarik ya untuk dikupas tidak hanya oleh para akademisi tetapi juga oleh para praktisi. Dan salah satu andalan mata kuliah di Hubungan Internasional FISIP UNAS adalah mata kuliah kejahatan transnasional. Sahabat UNAS semuanya, kejahatan transnasional ini merupakan konsekuensi dari menangnya mazhab realis dalam studi hubungan internasional. Orang tidak lagi melihat bahwa satu tindakan baik adalah satu hal yang hanya diapresiasi, tetapi juga memang pada akhirnya patut diberikan pencurigaan ya. Dan disitulah kemudian sisi keamanan akan melihat ya, berbagai hal yang kemudian muncul dalam bentuk kejahatan transnasional. Sahabat-sahabat sekalian, kejahatan transnasional menjadi fakta yang tidak bisa dibantah sebab konsekuensi dari global village adalah terjadinya borderless, hilangnya batas-batas negara sehingga kejahatan merentasi batas-batas tersebut. Hubungan internasional UNAS jurusannya ya, itu sudah melakukan kolaborasi dengan Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri. Kurang lebih kita hampir 4 kali webinar series ya. Yang pertama kita mengangkat tentang kejahatan transnasional di Indonesia dan penanganannya. Lalu yang kedua kita sempat membahas tentang money laundering, dan yang ketiga people smuggling, dan terakhir ini yang paling menarik. Kenapa menarik? Sebab ini yang justru isunya lagi on ya, lagi hit, contoh robot trading dan hal-hal lainnya. Kita akan ngebahas ini dalam bingkai CFI, Crime Financial Investigation. Dan kita beruntung sebab narasumber hari ini adalah Dr. Sukardi SH, MHum CFCI. CFCI ini adalah orang yang memegang sertifikat ahli dalam Crime Financial Investigation. Tepuk tangan untuk Dr. Sukardi. Jarang-jarang memang yang punya sertifikat ini ya, gitu. Sehingga kita beruntung kita punya narasumber yang memang memegang itu. Beliau juga memegang CFRA ya. Seperti apa nanti kita akan lihat ya. Oleh karena itu kita akan berikan waktu kurang lebih 60 menit kepada Dr. Sukardi untuk memaparkan materinya. Kepada beliau dipersilakan. Ini saya buka masker ini Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Hubungan Internasional Ibu Dr. Irma Indrayani MSI, yang saya hormati moderator Bapak Dr. Ruth Nurhadi MSI, yang saya hormati Para dan Bapak Ibu sekalian, dosen dan mahasiswa yang hadir baik offline maupun online. Pertama-tama pada hari ini kita masih diberikan kesehatan. Saya juga menyampaikan selamat menjalankan ibadah puasa kepada saudara-saudari yang menjalankan hari ke-22 ini.
Saya juga berterima kasih kepada Bapak Rektor Universitas Nasional yang telah memberikan fasilitas sehingga acara hari ini bisa berjalan yang keempat. 3 webinar sebelumnya sudah selesai dilaksanakan dengan lancar. Kita berharap hari ini bisa menyimpulkan keseluruhan dari kita dari minggu pertama sampai minggu keempat. Saya merasa jadi tamu padahal saya tuan rumah sebenarnya di UNAS, karena saya juga dosen di Universitas Nasional, Fakultas Hukum, dan di Pasca Magister Hukum. Sejak tahun 2016 saya mengajar di sini, jadi sudah kurang lebih 5 tahun saya jadi dosen di sini, dan bahkan sudah punya pangkat lektor di sini. Memang 2 tahun ini kita jarang ketemu sama mahasiswa karena online ya. Makanya mohon izin Ibu Kaprodi, saya mengundang mahasiswa saya wajibkan mereka hadir untuk kegiatan ini baik offline maupun online, karena jarang sekali kita ketemu. Untuk melakukan Zoom meeting ini agak sulit memang, karena di masa pandemi COVID ini juga ya banyaklah alasan. Bisa nanti menjadi salah satu mata kuliah di Fakultas Hukum kita, karena saya kira di Indonesia belum ya ada mata kuliah auditor forensik dan sebagainya, tapi itu beda dengan ini. Karena di PKPA UNAS kebetulan saya juga dilibatkan mengajar sebagai pengajar. Mata kuliah ini kita sudah masukkan mata pelajaran financial keluar lagi full screen. Nah, ini kenalan singkat ya. Saya memulai saya dengan pendekatan pada hadir mahasiswa saya S2 politik hukum. Hampir semua penelitian saya menggunakan pendekatan politik hukum, karena memang jelas tahapan-tahapannya. Kita dengar almarhum ini, bahwa ini di hukum kita mengenal ada gium yang mengatakan bahwa law is always behind the social change. Hukum selalu berada di belakang masyarakat. Kalau politik hukum kan ada hukum yang berlaku saat ini atau ius constitutum, ada perubahan masyarakat sehingga hukum tadi itu tidak sesuai dengan perubahan sekarang ini, sehingga harus dirubah menjadi ius constituendum atau hukum yang dicita-citakan, yang diharapkan hukum ini harus sesuai dengan. Kita lihat perkembangan sekarang ya. Saya tidak menjelaskan panjang lebar tentang perkembangan revolusi industri ya, karena ini mungkin bidang lain, tapi saya menampilkan kepada teman-teman bahwa ini yang kita hadapi sekarang, perubahan masyarakat, social change. Ini yang dihadapi oleh semua disiplin ilmu, perubahan di bidang ekonomi, politik, hukum, dan sebagainya. Kita tahu bagaimana perkembangan teknologi saat ini. Kita sekarang mengenal ada artificial intelligence, ini yang paling sering kita dengar dalam bentuk robotik ya. Sehingga di bidang hukum melihat bahwa ke depan ini penegak hukum akan berhadapan dengan robot. Kita akan fight dengan robot. Ada
Sophia ya, robot Sophia yang sudah hadir dalam konferensi PBB ya, bisa berpikir seperti manusia, komputer of things ya. Komputer bisa berpikir seperti manusia, bisa berbicara seperti manusia, bisa menanggapi seperti halnya manusia. Mungkin manusia lebih banyak diam, tapi kalau robot ini, sekarang perkembangan di belahan dunia ini, orang sudah bisa menikah dengan robot. Katanya robot lebih setia dari manusia. Ya. Dampaknya apa ke hukum? Bagaimana dengan undang-undang perkawinan? Bagaimana dengan undang-undang pemerkosaan? Apakah mereka nanti harus nikah dengan robot? Ini banyak hal yang harus kita pikirkan, yang harus kita konstruksikan dengan perkembangan yang kita hadapi. Saya sedih kadang-kadang kalau kebetulan saya mengajar di MPH, metodologi penelitian hukum. Hari pertama saya mengajar, saya minta mahasiswa. Hari kedua saya minta semua judulnya sudah di-store sama saya. Sampai hari keempat, kelima masih ada yang belum punya judul dan tema. Hal banyak sekali permasalahan hukum yang kita hadapi kalau kita lihat perkembangan situasi. Satu pun dia tidak bisa dapat judul. Berarti robot lebih kreatif daripada calon sarjana hukum kita. Sedih kita. Bagaimana kita mau berhadapan dengan robot? Kalau untuk cari judul skripsi saja kita susah. Mohon maaf. Nanti akan begini, manusia dengan robot. Kita yang kuliah robot juga kuliah sama dengan kita. Ini di depan mata kita sudah. Dulu kalau kita mengatakan, saya bisa bicara dengan saudara saya yang ada di Papua sana, dari Jakarta. Tahun 50-an, 60-an itu orang nggak percaya, dikira orang gila kita. Tapi sekarang ini terbukti. Dengan HP kita bisa bicara dengan orang di luar negeri di mana-mana. Dulu dikira orang gila. Ini perkembangan sangat cepat, meluas. Robot sekarang bisa menguasai. Kita bisa nonton film-film robot ini mungkin sekarang kita anggap sebagai animasi. Tapi cepat atau lambat akan kita. Yang terjadi adalah disruption innovation. Di bidang hukum berkembang karena adanya teknologi misalnya. Ada cybercrime. Di dalam UHAP, hukum acara kita tidak mengatur tentang bukti elektronik. Karena itu ada undang-undang korupsi, ada undang-undang money laundering, kemudian mengatur tentang alat bukti elektronik, optik, visual, data elektronik dan sebagainya. Mungkin nanti berkembang lagi. Ini dulu kita pakai disket, pakai ini, sekarang pakai chip yang paling kecil sudah bisa menampung semua data. Dulu kita pakai roll kamera, itu jadi barang bukti di pengadilan. Sekarang nggak laku lagi itu karena semua ada di dalam HP. Itu jadikan barang bukti dan sebagainya. Ini perkembangan yang kita. Nah dulu kita nonton film Robocop. Sekarang di Kuba, di beberapa negara mengembangkan robot polisi. Besok bentar lagi polisi diganti sama robot. Ini depan mata, di Kuba sudah. Ya, bahkan di beberapa negara maju sudah mengembangkan Robocop yang dulu kita nonton di TV sebagai animasi, sekarang sudah ada di sana. Robot itu lebih cepat dan lebih tanggap gerakannya. Bahkan itu jalan zaman lagi sudah diganti dengan sistem digital. Bagaimana sistem menghukum digital di Jalan Jenderal Sudirman, di Jalan Rasuna Said itu sudah ada CCTV. Itu sudah bentuk di Jepang, itu sudah hampir semua jalan di Jepang itu untuk pertama diterapkan untuk ketentuan lalu lintas. Itu sistem penghukumannya itu sudah pakai digital itu. Ketika Anda melanggar, kalau di Indonesia mungkin baru ganjil genap dan sebagainya. Tapi kalau di sana semua pelanggar misalnya melanggar lampu merah, melanggar ini langsung disorot plat nomornya, difoto, masuk ke sistem. Sistem akan mencari, itu bukan manusia lagi, sistem akan mencari siapa pemilik mobil ini.
akan ketemu pemiliknya si A, kemudian dicari lagi nomor rekeningnya di mana saja, di bank, uangnya di mana, langsung dipotong uangnya di situ untuk membayar denda. Ini sudah komputer. Ini yang kita hadapi. Tapi teman-teman harusnya jeli, teman-teman fakultas hukum ya. Ada nggak permasalahan dengan ini? Banyak permasalahan. Bagaimana dengan keadilan misalnya? Bagaimana dengan pembelaan? Di Jepang, kalau Anda pinjam mobil, tidak bisa dipinjamkan mobil. Karena kalau melanggar yang dipotong mobil. Ya enggak? Nah, keadilannya di mana? Silakan itu jadikan judul penelitian, bikin satu karya ilmiah untuk dijadikan dasar dalam penerapan sanksi seperti ini. Bukan hanya polisi, hakim, pengacara sudah diganti dengan robot. Di Amerika tahun 2018 dipertandingkan antara pengacara manusia dengan robot pengacara. Pengacara manusia kalah cepat dalam menganalisis dokumen, dalam mencari solusi dalam 2018, sekarang 2022. Notaris, hakim, akuntan, semua nanti diganti robot. Apakah kita siap diganti robot? Tergantung dari teman-teman. Nah, perkembangan yang terjadi dengan adanya teknologi sebagainya di dunia kejahatan, kita lihat muncul berbagai kejahatan baru. Dulu kejahatan konvensional, orang mencuri pakai tangan, manjat rumah, buka, bongkar pintu dan sebagainya. Sekarang enggak. Duduk di belakang komputer, dulu masih pakai komputer, sekarang malah pakai HP. Orang pakai HP bisa curi isi rekeningnya, isi kartu kreditnya orang di negara manapun yang dia mau. Dengan aplikasi, dengan berbagai metode, berbagai alat teknologi. Saya di sini bisa belanja barang dari Jerman, tapi saya pakai kartu kredit yang ada di Rusia untuk membayar ke sana, misalnya. Atau saya belanja di Jepang, pakai kartu kreditnya orang yang ada di Malaysia, bayar ke sana, barangnya dikirim ke sini. Itu yang terjadi sekarang. Kita hadapi. Sampai sekarang belum ada kesepakatan tentang, belum ada teori tentang yurisdiksi cyber. Karena dia di awal. Kalau kita bicara tempus delicti, locus delicti, tempat kejadian perkara, itu di mana tempat kejadian? Di Jepang kah, di Indonesia kah, atau di Malaysia? Bingung. Yurisdiksinya siapa? Pilihan yang berwenang. Itu yang kita hadapi. Teman-teman S1, S2 memikirkan itu, padahal ini di depan mata kita. Harusnya buat satu penelitian, minimal skripsinya lah, tentang banyak sekali masalah. Saya tampilkan ini banyak sekali yang bisa diteliti. Kejahatan sekarang sudah multidisiplin. Yang saya bicara ini, financial crime investigation ini bukan hanya bicara hukum, tapi ekonomi di situ, akuntansi, sosial politik. Saya menggunakan pendekatan, saya pakai teorinya Friedman, the legal system. Friedman mengatakan bahwa hukum itu harus dibangun dalam 3 aspek: substansi hukum, struktur hukum, dan kultur hukum. Jadi kita tidak bicara hukum saja. Kalau kita bicara hukum saja berarti kita bicara substansi hukum, undang-undang. Kita bicara undang-undang dalam penegakan hukum pidana sekarang. KUHP kita masih yang tahun 46, Undang-Undang Nomor 1 tahun 46, belum diganti. Berarti belum diperbarui, meskipun ada perubahan. Berarti itulah makna law is always behind social change. Struktur hukum, penegak hukumnya bagaimana? Bagaimana metodenya? Bagaimana koordinasinya? Bagaimana sistem dalam struktur hukum itu? Banyak di situ. Hari ini kita bicara satu saja, metode yang digunakan. Kultur hukum, berarti kita siap.
sosial politik, fisik. Kultur hukum itu bagaimana masyarakat saat ini patuh terhadap hukum, taat terhadap hukum, kesadaran hukum, the feeling law itu masuk ke kultur hukum semua. Bagaimana? Teman-teman bisa kaji. Multidisiplin, multisistem. Di Indonesia kita punya hukum pidana, kita punya hukum perdata. Kalau orang melakukan penipuan, diproses secara pidana, dilaporkan dengan pasal 378 KUHP. Maka secara konsep pidana itu hanya ancamannya adalah penjara. Ketika dia terbukti melakukan penipuan, maka diponis penjara, ancamannya situ 2 tahun 4 bulan. Itu penjara. Kita berpikir bagaimana uangnya orang yang diambil itu ditipu. Dia diatur dalam KUH Perdata. Pasal 1365 KUH Perdata. Ya. Perbuatan melawan hukum, barang siapa yang merugikan orang lain maka dia wajib mengganti kerugian itu. Maka dia setelah vonis pidana harus digugat perdata lagi. Hukum kita begitu. Panjang birokrasinya. Sistemnya sudah dibagi. Pidana di sini, perdata di sini, hukum adat di sini, tata usaha negara di sini. Nah, financial crime investigation yang diterapkan di Belanda ini metode menggabungkan antara perdata dan pidana. Oke, pidananya dulu baru perdatanya. Nah, ribut lagi pengacara sekarang ribut. Oh, ini perdata, oh ini pidana. Ini harus perdata dulu baru pidana, ini pidana dulu. Kita masih sibuk berdebat dengan itu. Sementara orang di sana, di Belanda, di negara-negara maju, di Australia di GCLEC Semarang itu juga melatihkan financial crime investigation. Sama dengan metode ini. Cuma saya lebih tertarik di Belanda karena Belanda sistem hukum kita sama. Eropa kontinental dan hukum kita dari sana. Kalau Australia kan Anglo-Saxon, common law, beda sama kita punya. Saya lebih tertarik meneliti di Belanda ini. Saya meneliti khusus itu. Jadi akhirnya kejahatan yang baru muncul sekarang, seolah kita akan kebakaran jenggot. Ya karena memang secara metode, secara infrastruktur hukum yang dijelaskan Friedman tadi itu kita belum siap. Metode ini saya coba terapkan di salah satu kasus dan itu berhasil. Sampai kerugian negara dihitung 38 triliun. Silakan nanti browsing di Google kasus kondensat bagian negara. Dan sudah ketemu sama kami sudah melaksanakan tugas. Gimana masalah Itu adalah salah satu kasus sepanjang karier saya jadi penyidik, kurang lebih 26 tahun saja, 25 tahun saya jadi penyidik. Ini yang terbesar karena kerugiannya 38 triliun. saya sudah sempat Belum ada kasus korupsi yang 38 triliun. Ketemu saya pikir ini yang terbesar. dan itu akan berjalan bertahun-tahun terus. Nah, Berkaitan dengan kesehatan, teknologi, informasi. satu persoalan ya, bahwa di Indonesia kita memisahkan antara penyelidikan dan penyidikan. Ini di mata kuliah saya, teman-teman yang belajar hukum acara pidana sama perkembangan acara pidana sama saya, ini saya masukkan bahkan di ujian saya tanyakan. Saya mengajak teman-teman yang berpikir dan materi financial crime investigation ini di pertemuan terakhir saya berikan untuk semua. Bisa masuk perbandingan, masuk ke hukum acara, masuk ke politik hukum semua. Karena ini multidisiplin. Ini saya kasih contoh satu. Kalau teman-teman lihat hukum acara pidana kita, di situ dibagi penyelidikan dan penyidikan. Banyak yang masih bertahan dengan konsep. Padahal RUU KUHP kita sudah menghilangkan konsep penyelidikan. Karena kalau teman-teman kaji lebih mendalam, teori dan konsep penyelidikan itu sejatinya adalah fungsi intelijen. Bahkan baca Undang-Undang Intelijen nomor 17 tahun 2011. Penyelidikan itu dilakukan intelijen. Karena metodenya adalah metode intelijen rahasia, undercover, surveillance.
ya, Ikut aja dia. interogasi, tersamar semua itu. Bagaimana ceritanya kita berikan kewenangan itu kepada penyidik penegakan hukum? Penegakan hukum itu harus terbuka dan harus berlegal. Karena itu baru-baru ini orang ribut masalah penyadapan, karena penyadapan itu adalah metode penyelidikan, tidak bisa masuk jadi alat bukti di pengadilan. Hasil dari penyelidikan itu tidak bisa dijadikan alat bukti di pengadilan. Tidak bisa, karena semua alat bukti yang menjadi bukti di pengadilan harus diperoleh secara sah. Berarti harus prosedurnya sama sesuai dengan KUHP. Kalau kita mau menyita barang harus izin pengadilan. Kalau tidak ada, dia tidak bisa jadi alat bukti pengadilan. Bagaimana caranya intelijen melakukan penyadapan, melakukan pembuntutan dengan izin pengadilan? Karena itu, produk-produk intelijen termasuk penyelidikan itu tidak bisa jadi alat bukti pengadilan. Ini kita salah kaprah. Di luar negeri itu menyebutnya investigation. Saya yakin dia akan Investigation itu di dalamnya tidak ada batasan antara penyelidikan dan penyidikan. Karena itu sama. Dalam pengertian investigation itu ya penyelidikan ya penyidikan. Kita memisahkannya sehingga birokrasinya jadi panjang, biayanya jadi besar dan sebagainya. Selamat datang, Pak. Contoh satu. KUHP memisahkan, dan sudah dihilangkan dalam konsep. Tapi nanti diingatkan. Financial Crime Investigation ini apa? Itu suatu metode investigasi untuk mengetahui aset-aset tersangka yang didapat dari kejahatan. Jadi orientasinya adalah hasil kejahatan, bukan perbuatan melakukan kejahatan. Itu bedanya sama metode kita. Untuk dikembalikan kepada negara dan korban. Bagaimana caranya memisahkan antara haknya korban dengan haknya negara? Maka menggunakan audit forensik untuk menghitung hasil dari kita. Nah, ini kita bedakan dulu metode kita di Indonesia dengan di Financial Crime Investigation. Kalau kita ini hanya berorientasi follow the action, hanya membuktikan perbuatan, ya, mencari untuk menemukan adanya tindak pidana. Kita ketemu, cari siapa pelakunya. Kalau sudah tahu, tangkap, kemudian ajukan ke pengadilan, buktikan perbuatannya, hukum penjara. Kan itu hukum kita kan? Selesai. Maka orang tidak ada efek jerah. Saya punya pengalaman di Papua. Ya, ada orang yang setiap keluar penjara melakukan lagi kejahatan untuk masuk lagi. 2 kali, 3 kali begitu. Waktu itu kebetulan saya sudah ngajar di salah satu kampus di sana, Kota Suku. Saya suruh mahasiswa saya, kamu teliti itu, bikin skripsi. Teliti dia. Jadikanlah skripsi, wawancara dan sebagainya. Lihat, ternyata karena standar penjara itu sudah standar HAM internasional, harus ada TV, harus ada bersih, harus airnya bersih, makan 3 kali sehari, nonton TV, harus siapkan koran di situ. Itu standarnya. Harus siapkan kamar yang suami istri, kalau suaminya istrinya datang bisa melakukan hubungan suami istri di situ. Itu standar HAM. Orang ini tidak punya rumah, tidak punya pekerjaan di luar. Satu hari itu kadang-kadang tidak makan. Jadi dia lebih senang tinggal di penjara daripada di luar. Gitu. Ketika dia selesai menjalani hukuman, asal supaya masuk, supaya bisa makan 3 kali gratis, bisa mandi 2 kali gratis, bisa nonton TV. Kalau di luar gak punya rumah. Nah, ini bagaimana mau efek jerah? Bagaimana mau mengurangi overcapacity penjara kita? Itu. Kalau di sana ada 3 tujuan dari Financial Crime Investigation itu. Itu pertama, to prove the criminal fact. Dia juga membuktikan fakta-fakta dan harus dibuktikan bahwa itu ada tindak pidana. Yang kedua,
investigation on criminal profit, melakukan investigasi termasuk audit di dalamnya terhadap keuntungan hasil kejahatan. Ini yang paling penting. Jadi dia tidak hanya mencari kerugian akibat kejahatan. Kalau kita tahu di undang-undang korupsi itu merugikan keuangan negara, maka yang dihitung berapa kerugian negara akibat korupsi, kan itu kan. Padahal ada unsur kedua, merugikan perekonomian negara. Itu jarang kita dengar ya. Sebenarnya ini merugikan perekonomian negara itu termasuk kerugian imaterial. Kalau kerugian saja itu berarti material saja, yang nyata kan. Di sana menghitung semuanya. Dan yang ketiga, the investigate before confiscation. To investigate before confiscation. Jadi, melakukan investigasi bahkan setelah vonis. Itulah bedanya kita di Indonesia. Penyitaan hanya dilakukan pada saat penyidikan. Setelah tahap 2 masuk pengadilan, ada lagi kan dengan menjalani eksekusi. Kalau di sana tidak. Kalau terdakwanya divonis bersalah, mengembalikan kerugian negara, keuntungan hasil kejahatannya ada 1 miliar, kemudian disuruh membayar denda, dia tidak mampu membayar, dia hanya membayar 500. Kalau hukum kita, substansi hukum kita, denda atau kurungan 6 bulan, ya kan? Denda atau kurungan 1 tahun. Jadi kalau dia tidak bisa membayar, biasanya masuk kurungan, gitu. Kalau di sana tidak, property investigation before confiscation. Kalau dia tidak mampu membayar denda, maka jaksa dan penyidik punya kewajiban untuk melakukan tracing aset, melakukan investigasi lagi, melakukan audit, mencari hartanya disimpan di mana, dititip pakai nama siapa, ditaruh di mana akan didapat. Baru disita untuk membayar denda tadi. Ngeri nggak? Tidak ada orang mau melakukan kejahatan. Karena di sana orang tidak bisa mengkonsumsi atau tidak bisa berbelanja melebihi kemampuan gajinya. Itu konsepnya. Jadi kalau dia gaji golongan 2, tidak boleh punya kendaraan, tidak boleh punya rumah sama dengan golongan 4 punya. Gitu. Karena langsung diinvestigasi dan pasti disita. Itu konsepnya di sana. Kenapa? Karena di sana betul-betul money laundering itu diterapkan. Kenapa? Saya pernah mengatakan bahwa sebenarnya di Indonesia ini money laundering belum diterapkan secara komprehensif. Terutama pasal 69 yang mengatakan bahwa predikat crime itu tidak perlu dibuktikan. Ya enggak? Kalau kita di sini masih berdebat masalah predikat crime, tindak pidana asalnya, karena bunyi pasal 2-nya memang hasil dari kejahatan. Kita berkutat di situ. Kalau di Belanda, Financial Crime Investigation ini tidak bicara predikat crime lagi, tapi bicara property investigation. Jadi kalau orang melakukan kejahatan, maka seluruh asetnya diinvestigasi. Dia curi motor, Grand Mor, tapi dia diinvestigasi seluruh hartanya. Orang ini gajinya, kerjanya di mana sih? Gajinya berapa? Penghasilan resminya berapa? Bilang ini perbedaannya. Gajinya berapa? Pengeluarannya lebih besar dari penghasilan resminya, maka selisihnya itu adalah uang hasil kejahatan. Ini enggak? Kalau kita belanja 1 bulan 1 miliar habis belanja kita, tapi penghasilan resmi kita hanya 100 juta, maka 900 juta kita harus kembalikan ke negara. Belanda itu metode. Maka orang tidak akan mau melakukan kejahatan karena tidak bisa diganti dengan penjara, tidak bisa diganti dengan kurungan. Kalau misalnya tidak mampu bayar, harta tidak cukup, maka bisa hukuman keluar bekerja untuk membayar utang kepada negara.
ada efek jerak. Karena itu di sana penjara kosong, itu salah satu faktor. Karena orang akan takut. Saya kalau melakukan kejahatan, saya harus bayar ke negara. Kalau saya tidak mampu bayar, bekerja untuk bayar utang kepada negara. Ngeri nggak? Itu. Kalau kita di sini kan enggak. Ini. Karena itu di sana tidak membedakan antara perdata. Pencurian tadi ini disita semua harta yang tidak sah. Kalau dia misalnya gajinya sekian dihitung 1 tahun ini gajinya 1 miliar, itu tidak disita. Tapi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan itu akan disita semua. Berapa milik korban, berapa yang kembali ke negara. Selesai. Menghitungnya pakai audit forensik. Nah, itu bedanya. Sistem koordinasi. Belanda. Jadi satu samsat gitu, satu kata kayak samsat itu. Itu namanya one group enforcement system. Sistem penegakan hukum satu atap. Di situ ada jaksanya, di situ ada penyidiknya, di situ ada PPATK-nya, di situ ada auditor forensiknya. Jadi satu kali bergerak itu tidak panjang. Nah, yang kedua, sistem koordinasi di Belanda itu dan di negara-negara lain, mereka di sana kultur hukumnya, dari aspek kultur hukum itu infrastruktur bisnis, infrastrukturnya sudah lumayan maju. Orang belanja sudah pakai card, beli sayur juga gesek ini. Jadi setiap transaksi setiap orang itu sudah tercatat, ya enggak? Terima. Oh, si A ini belanjanya per 1 bulan ini, periode 1 bulan ini sekian. Kita dilihat di situ gesek-geseknya kartu kreditnya itu. Debit, kredit. Kelihatan itu di sistem. Jadi bisa dihitung. Cuma sistem koordinasinya di sana sudah ada networking secara online, penegak hukum. Jadi penyidik itu tinggal telepon orang bank. Ini RP saya sekian, nomor register penyidik saya sekian. Mereka sudah percaya. Saya minta data transaksinya tersangka ini dari tanggal sekian sampai tanggal sekian. Langsung dikirim by email. Kalau kita harus bikin permohonan ke BI dulu, ya kan? Itu harus penetapan tersangka dulu. Jadi tersangka itu harus gelar dulu, naik tersangka, sudah tersangka baru bisa minta izin untuk membuka rekeningnya orang. Itu pun dilihat. Kalau tindak pidananya ancamannya di bawah 5 tahun, bank tidak akan mau kasih. Itu birokrasi. Sistem koordinasi kita belum punya. Itu salah satu kendala kita. Maka itu dari hasil penelitian saya menggunakan pendekatan the legal system menurut Friedman. Saya mengkaji substansi hukum yang harus dirubah untuk metode ini, struktur hukumnya bagaimana dan kultur hukumnya harus bagaimana supaya ini bisa diterapkan di Indonesia. Kalau ini bisa diterapkan, saya yakin perkembangan kejahatan ini bisa kita hadapi. Tidak ada yang susah. Buktinya di sana perkembangan teknologi lebih maju dari kita, tapi kejahatan juga menurun. Itu kalau saya melihatnya metode penegakan hukumnya itu luar biasa. Sehingga memang orang akan takut dengan sendirinya. Tidak perlu ditakut-takuti orang melakukan kejahatan, tapi dengan melihat itu orang takut melakukan kejahatan, dengan sendirinya penjara kosong. Kalau kita kan masih sibuk dengan over capacity, sibuk dengan berdebat dengan pasal 69, money laundering di sana itu tidak ada predikat crime. Cukup menghitung tadi itu hartanya per periode, tersangka ini penghasilannya berapa, pengeluarannya berapa. Nah ini pakai ini metodenya. Penghitungannya, hartanya penjahat itu. Ini metodenya di Belanda ini. Dipelajari 4 tahun ini di Akademi Kepolisian Belanda. Aset awalnya berapa, pemasukan resminya berapa, aset akhirnya kekayaannya berapa, kemudian kemungkinan belanjanya berapa, ini dihitung. Selisih dari itu adalah uang ilegal atau uang hasil kejahatan. Itu disita oleh negara. Orang curi TV. Kalau kita di sini kan hanya mencari TV-nya, barang bukti selesai. Orang itu keluar mencuri TV lagi.
Orang curi TV, diinvestigasi propertinya di rumah. Kamu tinggal di mana? Ini rumah siapa? Apa pekerjaannya? Berapa penghasilannya per bulan? Per tahun berapa? Oh, penghasilanmu 1 tahun hanya 1 miliar. Hartamu ada 7 miliar, 6 miliar disita oleh negara. Padahal dia curi TV. Ngeri nggak? Itu metode ini. Curi TV, kalau kita karena follow the action, ya cukup perbuatannya dibuktikan, masuk penjara, selesai. Kalau di sana tidak, follow the money. Konsepnya money laundering itu kan follow the money. Orang ini ternyata sudah lama mencuri TV, sudah banyak TV-TV yang lama dicuri kan gitu. Dia tidak bisa buktikan penghasilannya, berarti itu memang curi TV atau curi apa tidak ada urusan. Yang jelas dia tidak bisa buktikan karena pembuktian terbalik di pasal 77 Undang-Undang Money Laundering. Tapi di Belanda hebatnya tidak diberlakukan pembuktian terbalik. Tetap yang membuktikan adalah jaksa dan penyidik. Melakukan tracing aset, menyita propertinya tersangka, terdakwa, kemudian disita, kembalikan kepada negara, dan ini metodenya. Ini metodenya. Metodenya ada case survei, ada bank survei. Jadi di tracing melalui perbankan, di tracing juga melalui case-nya, belanjanya dan sebagainya. Ya. Next. Jadi dari kesimpulan hasil penelitian saya ini banyak dari 2011 sampai 2016 kami melakukan training ya, mentraining penyidik, usul penyidik seluruh Indonesia ya. Jadi tiap provinsi biasanya dikirim 2 orang untuk mengikuti pelatihan ini. Sayangnya sampai sekarang belum diterapkan. Kalau ini diterapkan, saya yakin bahwa minimal memberikan efek jerah. Karena di Belanda terbukti ya, efek jerah. Cuma memang pertama kita punya substansi hukum positif kita belum dirubah. Dan RUU KUHP KUHAP itu belum mengadopsi. Baru di Undang-Undang Money Laundering ya. Sehingga substansi hukum harus diperbaiki. Ya kalau ini harus barang harus uang. Ini metodenya semua. Metodenya semua. Nah, saya mengidentifikasi permasalahan yang kita hadapi baik dari substansi hukum, struktur hukum maupun kultur hukum. Ada beberapa kaitan. Sebenarnya tadi saya sudah sampaikan secara detail ya, substansi, struktur itu mengenai metode dalam hukum acara kita. Kemudian koordinasinya kita masih sibuk dengan bolak-balik berkas perkara dan sebagainya, itu menunjukkan bahwa koordinasi belum efektif. Karena di Belanda setahu saya itu hanya main telepon saja. Belanda dengan penyidik dengan jaksa itu sama-sama turun di lapangan melakukan penangkapan, penyitaan dan sebagainya. Itu sudah sama-sama di sana. Bahkan sama-sama dengan PPATK, FIU namanya di sana untuk menghitung apa hasil kejahatan itu. Kemudian misalnya kita punya big data, kita belum punya big data. Data tentang data. Ini banyak sekali instansi yang terkait dengan proses penegakan hukum. Misalnya contoh travel. Untuk melakukan investigasi terhadap 1 orang tersangka di Belanda itu kita harus mengetahui dalam 1 tahun ini dia berapa kali melakukan piknik, dia berapa kali umroh ke luar negeri. Untuk mengetahui data itu di sana hanya menelpon travel yang ada itu. Mereka punya asosiasi. Saya minta data si A, dikirim tuh. Tanggal sekian dia beli tiket Jakarta Kuala Lumpur, Jakarta pulang nggak sekian, berapa biayanya, ada semua. Jadi bisa menghitung belanjanya. Itu baru travel. Maskapai penerbang. Telepon, saya minta berapa kali beli pulsa selama. Kalau kita sekarang bagaimana menghitung? Kita minta ke Telkomsel harus pakai surat, birokrasinya panjang dan sebagainya. Saya nomor register penyidik saya ini kan sudah connect di sana. Networking, coordination
enforcement di sana itu sudah baku. Jadi mereka tinggal telepon, bang saya minta rekening koran sitat, pasti kirim by email. Jadi cepat menegakkan hukum di sana. Tidak perlu menunggu 20 hari ditahan dulu. Kalau kita di sini harus berjuang betul untuk membuktikan itu, karena pertama birokrasinya, yang kedua sistem koordinasinya tidak ada. Itu di struktur kultur hukum tadi, infrastruktur itu yang belum. Ini kita harusnya punya big data. Di mana ini big data? Tidak ada gitu. Untuk mengetahui orang residivis saja susah. Dia melakukan kejahatan di Aceh, terus dia ke Papua, ditangkap di Papua melakukan kejahatan lagi. Di Papua nggak tahu kalau pernah melakukan di sana, karena kita nggak punya data, nggak punya sistem data yang online yang bisa kita akses dalam penegakan hukum. Ini kendala yang kita dapat. Padahal teknologi sekarang sudah semakin canggih. Harusnya kita punya sistem big data, sehingga seperti di Belanda kita minta, kalau data ini, data pokoknya, data transaksinya, data teleponnya dari provider, dari Telkomsel, dari kita bisa minta by telepon. Tinggal dihitung oleh auditor. Itu berapa penghasilan dengan metode tadi, selesai. Ini yang kita hadapi dalam penegakan hukum sampai saat ini. Karena kita belum punya KUHP baru, belum punya KUHP baru. Justice ini harus tersendiri nanti penjelasan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar ya, sebagai pengantar. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengembangkan di waktu-waktu yang lain, kita bisa diskusi lebih lanjut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.